Haleluya, puji Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan sebab Dia begitu baik dalam setiap hidup kita, dan kita sebagai orang percaya, kita sangat menyadari bahwasannya Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang sangat luar biasa, sehingga ketika kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya. Puji nama Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam pertama Tesalonika pasal 2 ayat 13 hingga ayat yang ke-14. Saya akan membacakannya untuk kita semua dan saudara-saudara memperhatikan di Alkitab masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu, saudara-saudara, telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Pada bagian ini atau pada pasal 2 ini, Rasul Paulus mengungkapkan suatu apresiasi yang sangat besar kepada orang-orang percaya yang ada di Tesalonika. Sebab kita memperhatikan bahwa Rasul Paulus yang menulis surat ini sangat bersuka cita, sebab ia memperhatikan bahwa orang-orang yang ada di Tesalonika, mereka tetap teguh di dalam iman kepada Yesus Kristus, sekalipun ada banyak tantangan, banyak cobaan yang harus mereka hadapi, namun iman mereka sungguh-sungguh teguh di dalam Kristus Yesus. Nah, kita perhatikan bahwa setelah Rasul Paulus berbicara tentang pelayanannya di Tesalonika, kalau kita perhatikan di dalam ayat pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-12, di mana pada bagian itu Rasul Paulus berbicara tentang bagaimana pelayanannya di Tesalonika, dan hingga pada ayat yang ke-13 yang tadi sudah kita baca sampai ayat yang ke-20, tetapi saya hanya baca ayat 13 dan 14, kita perhatikan bahwa Rasul Paulus ia memperhatikan atau ia melihat pertumbuhan iman daripada jemaat yang ada di Tesalonika. Iman mereka itu bertumbuh sangat luar biasa di dalam Yesus Kristus. Sekalipun mereka harus menghadapi banyak penderitaan, banyak tantangan dari orang-orang Yahudi, namun mereka tetap teguh di dalam iman mereka kepada Yesus Kristus. Nah, kita perhatikan bahwa pada bagian ini Rasul Paulus sangat mengucap syukur kepada Allah karena jemaat yang ada di Tesalonika sejauh ini mereka telah bertahan dalam berbagai kesulitan dan mereka masih hidup sesuai dengan kehendak Allah. Nah, pertanyaannya bagi kita semua, apa yang membuat Rasul Paulus mengucap syukur kepada Allah dan sangat bersuka cita? Nah, kita akan perhatikan bahwa yang pertama, Rasul Paulus bersuka cita karena jemaat yang ada di Tesalonika mereka menerima firman Allah yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Kita perhatikan di ayat yang ke-13, di situ dikatakan bahwa dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Kita perhatikan bahwa pada bagian ini jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika, mereka menerima firman, menerima Injil Yesus Kristus yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada mereka. Mereka menerima Injil itu bukan karena perkataan manusia, tetapi memang dan itu sungguh-sungguh dari Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
sifat sebagai orang percaya yang pertama adalah harus menerima firman. Nah, menerima firman artinya bahwa kita harus pertama percaya kepada Yesus Kristus. Ketika kita mendengarkan perkataan atau pemberitaan Injil yang benar, kita harus pertama-tama kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam setiap hidup kita. Dan ketika kita sudah menerimanya, maka kita akan mengikuti apa yang Tuhan katakan di dalam setiap kehidupan kita atau melalui firman-Nya. Nah, kita akan perhatikan kata menerima. Nah, di mana istilah ini menunjukkan bahwa orang Kristen harus mampu memberikan contoh atau pola kehidupan yang baik, yaitu memberikan tanggapan atas firman yang mereka dengar. Nah, dikatakan di dalam ayat yang ke-13 di situ dikatakan bahwa dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Nah, menarik untuk kita memperhatikan kata menerima ini. Nah, kata menerima dalam bahasa aslinya atau dalam bahasa Yunani yaitu menggunakan kata paralambano yang artinya menerima sesuatu yang luar biasa. Jadi jemaat yang ada di Tesalonika, mereka menerima firman yang menghidupkan. Mereka menerima Injil yang menyelamatkan. Mereka menerima Injil yang benar yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dari sini kita terlihat bahwa orang percaya harus memiliki kerelaan yang sungguh-sungguh dalam menerima kebenaran firman Tuhan. Terutama dalam menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya di dalam setiap pribadi. Nah, kita perhatikan bahwa Rasul Paulus mengungkapkan bahwa firman yang mereka menerima atau firman yang mereka terima bukanlah perkataan daripada manusia. Sebab mereka menerima firman itu memang benar-benar atau sungguh-sungguh sebagai sungguh-sungguh dari Allah atau firman yang dari Allah sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita perhatikan bahwa jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika ketika mereka mendengarkan pemberitaan yang disampaikan atau Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus, mereka menerimanya dengan sukacita. Makanya hal inilah yang membuat Rasul Paulus sangat bersukacita dan sangat mengucap syukur kepada Allah. Karena ia memperhatikan bahwa orang-orang atau orang percaya yang ada di Tesalonika, mereka menerima firman itu yang menyelamatkan. Mereka menerima Injil yang menyelamatkan. Nah, tidak hanya sampai itu saja atau tidak hanya sampai pada mendengarkan firman Tuhan. Yang selanjutnya di situ dikatakan bahwa mereka juga telah menjadi penurut-penurut Allah atau pengikut-pengikut Allah. Kita akan baca di ayat yang ke-14 di situ dikatakan bahwa sebab kamu saudara-saudara telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari fakta. Nah, kita perhatikan bahwa Rasul Paulus mengatakan bahwa mereka itu ketika mereka menerima firman, mereka menjadi penurut-penurut atau mereka menerima firman Tuhan. Bukan saja hanya menerima dan berdiam diri, tetapi mereka juga menjadi pelaku-pelaku daripada firman yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada mereka. Kita perhatikan bahwa ini sangat jelas di ayat yang selanjutnya, karena ketika penganiayaan yang mereka hadapi pada saat itu, mereka tetap teguh di dalam firman Tuhan. Sebab apa? Mereka menerima firman yang benar dan mereka menjadi penurut-penurut atau mereka menjadi pengikut-pengikut Kristus yang setia dalam mengiring Yesus Kristus. Makanya ketika ada penderitaan yang mereka hadapi, mereka tidak goyah dalam menghadapi penderitaan itu. Sebab mereka yakin
bahwa Injil yang mereka percayai adalah Injil yang menyelamatkan setiap hidup mereka. Itulah sebabnya Rasul Paulus memperhatikan jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika. Mereka itu hidup dalam ketaatan mereka kepada Tuhan. Mereka tidak hanya menerima firman, tetapi mereka juga menjadi pelaku-pelaku dalam memberitakan Injil, pelaku-pelaku dalam memberitakan Injil dan menghadapi tantangan atau penganiayaan yang disebabkan oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Sebab Rasul Paulus mengungkapkan bahwa kamu telah menjadi penurut-penurut jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Di sini Rasul Paulus mengatakan bahwa mereka juga menderita sama seperti jemaat-jemaat mula-mula yang ada di Yerusalem pada saat itu, di mana orang-orang Yahudi yang menganiaya mereka. Dan kita perhatikan bahwa mereka mengalami aniaya bukan karena mereka melakukan kejahatan, bukan karena mereka melakukan sesuatu yang jahat, tapi mereka mengalami penderitaan atau aniaya karena Injil Yesus Kristus. Disinilah yang membuat Rasul Paulus sangat bersuka cita, karena ia memperhatikan iman jemaat yang ada di Tesalonika. Mereka terus bertumbuh sekalipun ada banyak tantangan, banyak penderitaan, banyak hal yang harus mereka hadapi, namun mereka tetap teguh di dalam iman kepada Yesus Kristus. Nah, selanjutnya bahwa bukan saja hanya menjadi penurut, tetapi rela harus memberitakan Injil itu kepada banyak orang. Ketika kita mendengarkan firman yang disampaikan, kita harus mengikuti atau kita harus menjadi penurut dan kita harus menjadi pelaku. Dan ketika kita menjadi pelaku, kita juga harus rela mengambil bagian dalam memberitakan Injil. Nah, dalam memberitakan Injil, tidak hanya penginjil atau gembala, tapi kewajiban kita sebagai orang-orang percaya yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, kita harus menjadi pemberita-pemberita Injil. Jadi tidak hanya orang-orang tertentu yang memberitakan Injil, tapi kita juga sebagai orang-orang yang percaya, yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus, kita juga harus menjadi pemberita Injil kepada orang. Kita juga harus mengambil bagian dalam memberitakan Injil kepada banyak orang. Itulah sebabnya mengapa firman Tuhan selalu mengatakan kita harus menjadi garam dan terang bagi orang-orang sekitar kita. Sekalipun ada banyak tantangan yang harus kita hadapi, tapi kita harus tetap teguh di dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Kita harus mencontohkan iman jemaat yang ada di Tesalonika, di mana mereka menghadapi banyak tantangan, banyak aniaya, namun iman mereka kepada Yesus Kristus sangat luar biasa. Sang Rasul Paulus bersuka cita memperhatikan iman jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika. Dan mari kita sebagai orang-orang percaya di masa kini, ketika kita mendengarkan firman yang disampaikan oleh gembala atau oleh hamba Tuhan, oleh penginjil, kita harus menerima firman itu dan kita harus mencernanya dengan baik. Kita harus mendengarkan pengajaran-pengajarannya. Karena sekarang ini ada banyak orang yang memberitakan Injil tetapi tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terkadang mereka menjadikan mimbar itu sebagai tempat lelucon atau menceritakan sesuatu pengalaman mereka sendiri. Mereka tidak memberitakan Injil. Kita juga harus waspadai terhadap hal-hal seperti itu. Dan ketika kita menerima firman yang diberitakan, kita harus menerima firman yang sungguh-sungguh atau Injil yang menyelamatkan. Dan ketika kita menerima firman Tuhan atau firman yang diberitakan itu atau Injil yang menyelamatkan itu, kita harus menjadi pelaku-pelaku atau kita harus menjadi pengikut. Kita harus menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan itu. Jangan sampai kita hanya menerima, tetapi kita tidak menjadi pelaku. Dan terlebih lagi, kita mengambil bagian dalam pemberitaan Injil. Kita tidak hanya memperhatikan orang-orang tertentu seperti gembala, penginjil, dan lain sebagainya dalam memberitakan Injil. Tapi kita sebagai orang-orang percaya, kita harus mengambil bagian dalam memberitakan Injil.
Sebab kewajiban kita sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus, kita harus menjadi pemberita Injil bagi banyak orang. Jadi oleh sebab itu, mari kita mencontohkan iman jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika. Sekalipun ada banyak tantangan, banyak penderitaan, banyak masalah yang harus dihadapi, namun iman kita harus tetap teguh dalam Yesus Kristus. Dan iman kita harus berdasarkan pada firman, kebenaran, firman yang benar. Jangan pada pemberita Injil yang palsu. Jadi, mari kita sebagai orang percaya, kita tetap teguh dalam iman kita kepada Tuhan, tidak boleh takut, tidak boleh goyah dengan berbagai hal yang sekarang ini mungkin menakutkan atau hal-hal yang membuat kita takut. Tapi kita harus tetap teguh di dalam Tuhan. Sebab ketika kita teguh di dalam Tuhan, maka segala sesuatu yang kita lakukan, semuanya akan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Demikianlah renungan singkat yang dapat saya bagikan untuk kita semua pada kesempatan ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.